Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo, kami dari kelompok 1 Pembela 18 matkul ilmu negara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Alamsa Ditya Baskara. saya Iqbal Zaid Muzaki, Saya Aditya Jona. saya Lukas Somi Simatupang, Saya Bira Ramdan Santosa. Saya Teguh Ariskulo. Dan saya Akmal Rizky Setiotomo. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk negara dari Indonesia. Bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik, seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan sendiri artinya negara yang dikuasai atau dipimpin oleh pemerintah pusat. Contohnya Indonesia yang dipimpin oleh presiden. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk pemerintahan. Jadi di Indonesia ini memiliki bentuk pemerintahan yang bernama Republik Konstitusional. Di dalam sistem Republik Konstitusional ini, Presiden memegang kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi dan parlemen yang memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan. Di dalam sistem ini juga, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan diawasi oleh menterinya supaya bisa memastikan akuntabilitasi kepada rakyat itu sendiri. Bentuk pemerintahan Republik Konstitusional ini berdasarkan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden memegang peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dasar hukum yang mengatur sistem pemerintahan Indonesia terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang tertinggi di Indonesia. Yang kedua, pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang pembentukan kementerian dan bahwa menteri diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Berdasarkan pasal-pasal itu menjelaskan bahwa presiden berperan aktif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal berarti membagi kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaganya seperti legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi menjadi dua, yaitu pembagian di pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan secara horizontal berlangsung pada tingkatan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat. Pembagian kekuasaan pada pemerintahan pusat berlangsung kepada lembaga-lembaga setingkat. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal berarti membagi kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaganya seperti legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Kekuasaan konstitusi. Kekuasaan konstitusi yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu bertugas untuk menegakkan hukum serta memastikan keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemilu atau singkatan dari pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara dari suatu negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu sendiri adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di dalam pemerintahan. Dalam pemilihan umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik baik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Pemilihan umum bertujuan memilih sistem pemerintahan berdasarkan keinginan rakyat. Pemilihan umum juga bertujuan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan umum juga mendorong partisipasi warga negara dalam berpolitik negara. Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang dipilih dan mewakili aspirasi rakyat. Pemilihan umum yang adil, bebas, dan transparansi adalah pemilihan umum yang sangat menjaga integritas sebuah negara. Ada 3 macam pemilu, yaitu adalah pemilu DPR-DPRD, pemilu DPD, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.